Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Call yang rilis di tahun 2020. Dan seperti biasa, sebelum menonton video ini jangan lupa HP kalian dicas dulu ya guys ya. Di pagi itu ada seorang wanita yang sedang berjalan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pamannya yang sedang mengendarai mobil. Di saat bersamaan, si paman menawarkan wanita itu untuk mengantarnya sampai ke rumah. Wanita tadi bernama Seoyeon. Di situ Seoyeon meminjam ponsel pamannya karena ia ingin menelpon ponsel dia yang kelupaan saat di kereta. Setibanya di rumah, Seoyeon membersihkan sedikit sambil mencari-cari telepon rumah. Saat ia menemukan telepon rumahnya, Seoyeon langsung mencoba untuk menghubungi ponselnya yang hilang. Baru tersambung, orang yang menemukan ponsel Seoyeon itu mematikan teleponnya. Tak lama kemudian, telepon rumah Seoyeon berbunyi kembali. Namun bukan dari orang menemukan ponselnya itu, melainkan orang aneh yang salah sambung menurut Seoyeon. 아마 기차에 두고 내린 것 같은데. 아저씨가 하루 죄송한데 지금 어디에 전화가? Besoknya Seoyeon menjenguk ibu dia yang sedang dirawat di RS. Ibunya itu menderita penyakit tumor otak. Akan tetapi saat ia berbicara dengan ibunya, terjadi sedikit cekcok yang mengakibatkan Seoyeon langsung pergi meninggalkan ibunya itu. Sebelum pulang, ia menyempatkan diri ke makam ayahnya. Sampai di rumah, Seoyeon mendengar telepon rumah berbunyi. Ia pun bergegas untuk mengangkat telepon tersebut. Namun saat diangkat, lagi dan lagi ia merasa mendapat telepon dari orang aneh yang salah sambung. 아니에요 그런 거. Di malam hari, Seoyeon terbangun karena mendengar suara cukup keras. Merasa penasaran, ia pun lalu mencari sumber suara itu. Tak lama mencari, ia akhirnya menemukan sumber suara keras tadi. Ternyata hanya sebuah foto yang terjatuh. Saat Seoyeon memasang kembali foto yang jatuh itu, ia merasakan ada yang aneh di balik tembok. Betapa kagetnya dia saat mengetahui bahwa ternyata terdapat ruangan bawah tanah di dalam rumahnya selama ini. Setelah mengecek ruangan itu, Seoyeon menemukan sebuah foto wanita. Penasaran siapa orang di foto itu, Seoyeon pergi ke kebun untuk bertanya ke pamannya. Tapi saat ia bertanya ke paman, si paman sebenarnya tahu, tapi dia tak ingin menceritakan lebih jauh ke Seoyeon, dengan alasan semua kejadian itu sudah sangat lama. Mendengar jawaban pamannya yang seperti tadi membuat Seoyeon hanya semakin penasaran ya guys ya. 90년 되면 기억도 잘 안 나지. 없어요? 아니, 무당집은 아니고. Di malam hari saat Seoyeon sedang memperhatikan ruang bawah tanah tersebut, tiba-tiba telepon rumahnya kembali berdering. Ketika diangkat, Seoyeon mendengar suara wanita meminta tolong. Dan ternyata benar adanya orang aneh yang menelponnya selama ini adalah orang yang dulu tinggal di rumahnya itu beberapa tahun yang lalu. Bahkan yang terjadi di beberapa tahun yang lalu, bisa Seoyeon lihat dan rasakan langsung di rumahnya sekarang ini. Keesokannya, merasa makin penasaran dengan fenomena yang ia alami sekarang, Seoyeon menelpon kembali wanita itu. Saat wanita aneh itu mengangkat telepon dari Seoyeon, dia langsung bertanya-tanya kembali tentang beberapa hal yang Seoyeon tak mengerti. Mulai kesal, Seoyeon memotong pembicaraan dan langsung menyebut nama wanita aneh itu. Seoyeon juga menjelaskan beberapa hal ke dia, salah satunya tentang buku catatan.
Mendengar perkataan Soyeon mulai tak masuk akal, wanita aneh itu lalu berkata, "Maaf, aku salah sambung dan akan segera menutup telepon." Namun sebelum ditutup, Soyeon memberi sedikit bukti bahwa ia berada di masa depan dengan cara memberitahu berita yang terjadi di masa lalu, tepat di hari wanita aneh itu sekarang. 오영수 씨 사진을 봤어요. 죄송해요. 제가 전화를 잘못 건 것 같습니다. Oh iya, wanita aneh itu bernama Oh Hyung Suk. Saat Hyung Suk sedang makan malam, ia melihat berita di TV yang memberitakan tentang kejadian yang terjadi tepat di harinya itu, sama persis dengan Soyeon katakan di telepon tadi. Hyung Suk yang melihat berita tersebut cukup kaget dan sedikit tak percaya ya guys ya. Sehabis melihat itu, Hyung Suk langsung berlari ke kamarnya untuk menelpon Soyeon. Di situ mereka berdua sudah saling percaya tentang fenomena yang mereka alami. Bahkan Soyeon sempat pamer beberapa barang elektronik di masa kini yang membuat Hyung Suk sedikit cemburu. Di situ juga Hyung Suk menceritakan tentang derita hidupnya ke Soyeon, yang dimana dia terus disiksa oleh ibu tirinya yang juga merupakan seorang dukun. 보고 통화하는 거. 그런 게 된다고? 거짓말 같은데. Beberapa hari kemudian datang satu keluarga yang berencana untuk membeli rumah Hyung Suk. Karena ibu tirinya sudah tak betah lagi tinggal di rumah tersebut, ia pun hendak menjual rumah itu. Saat Hyung Suk menyapa keluarga yang ingin membeli rumahnya, ia melihat dan mengetahui anak dari keluarga itu bernama Soyeon, yang berarti Soyeon di masanya masih seorang bocah lucu. Menyadari sesuatu, dia langsung menelpon Soyeon untuk memberitahu beberapa hal dan ide menarik yang ia pikirkan, yaitu mencegah kematian ayah Soyeon. Mendengar ide Hyung Suk tentu saja membuat Soyeon sangat tertarik. 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? 내 이름이 사연이라고. Mereka pun menyusun sebuah rencana agar bisa mencegah kejadian yang membuat ayah Soyeon mati di masa lalu, dengan harapan bisa membuat sang ayah tetap hidup hingga kini di masa Soyeon. Saat ibu tiri Hyung Suk sibuk memberi makan hewan ternaknya, ia kemudian keluar rumah secara diam-diam menuju ke rumah Soyeon. Berhasil mencegah kebakaran yang terjadi di rumah Soyeon, Hyung Suk akhirnya menyelesaikan misi penyelamatan sang ayah dengan sukses. Setelah itu, betapa terkejutnya Soyeon saat melihat semua perubahan yang terjadi di masanya sekarang. Yang paling mengejutkan dirinya adalah sang ayah masih hidup hingga sampai saat ini ya guys ya. 밖에 추우니까 안으로 숨어들어. Kini hidup Soyeon berubah drastis ketika ayahnya masih hidup. Ia sekeluarga terus memanfaatkan kebersamaan itu dengan sangat baik. Jalan bersama, makan bersama, shopping bareng, pokoknya Soyeon melakukan semua yang ia tak bisa lakukan kemarin sewaktu ayahnya telah meninggal. Lihatlah betapa bahagianya hidup Soyeon sekarang ini. Sibuk dengan keluarganya beberapa hari ini, Soyeon nyaris tak ada waktu lagi untuk teleponan dengan Hyung Suk. Merasa teleponnya terus tak dihiraukan, membuat Hyung Suk cukup kesal ke Soyeon. Di malam hari, sepulang Soyeon jalan-jalan dengan keluarga, ia meluangkan waktu sebentar untuk mengangkat telepon dari Hyung Suk sebelum tidur. Namun karena emosi, di situ Hyung Suk mengancam Soyeon akan membunuh semua orang terdekatnya apabila dia tak akan menjalankan keinginan dia lagi. Mendapat ancaman, Soyeon sama sekali tak peduli, bahkan dia langsung menutup telepon tersebut. 네. 야, 이 씨발년아. 족 같은 년이 씨발. Tak bisa menahan emosinya lagi, Hyung Suk membuktikan semua ancamannya kemarin itu ke Soyeon dengan cara membunuh satu persatu orang terdekatnya. Pertama-tama ia membunuh paman Soyeon, setelah itu ayahnya.
Berhasil membunuh paman dan ayah Seoyeon di masa lalu tentunya membuat mereka tak mungkin hidup di masa depan, yaitu kehidupan Seoyeon sekarang. Mengetahui itu semua membuat Seoyeon sangat murka ke Yongsok. Bahkan ia berjanji akan membunuh Yongsok apabila bertemu. 씨발, 너 내가 찾아서 죽여버려. Beberapa hari selanjutnya, Yongsok berhasil menyandra diri Seoyeon di masa lalu. Ia juga kembali mengancamnya akan membunuh ibu Seoyeon lewat telepon. Sudah sangat murka, Seoyeon terus mencari cara untuk bisa langsung bertemu dengan Yongsok di masanya. Cukup lama mencari, ia akhirnya berhasil bertemu dengan Yongsok di masa kini. Lihat betapa hebatnya pertengkaran mereka berdua antara Seoyeon dan Yongsok di masa kini ya guys ya. 오늘 나랑 닮았거든. Mulai terpojok oleh Yongsok, Seoyeon sudah sangat pasrah akan kematiannya. Namun di saat bersamaan di masa lalu ibu Seoyeon berhasil membunuh Yongsok dengan cara mendorongnya jatuh bersama dari lantai 2. Yang akhirnya membuat juga Yongsok di masa depan telah meninggal. Bingung melihat Yongsuk tiba-tiba hilang dari pandangannya, Seoyeon bergegas mencari informasi dari mana saja tentang kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan Yongsuk. Tak menemukan apapun membuat Seoyeon semakin gelisah. Ia lalu memutuskan untuk langsung pergi ke makam ayahnya. Tak lama ia berada depan makam sang ayah, Seoyeon mendengar suara ibunya yang memanggil dia dari kejauhan. Melihat sang ibu masih hidup, Seoyeon sangat terharu sampai-sampai meneteskan air mata. 왜 울어? 응? 서연아. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Call. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.